Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Oke, saya Kak Rizal di sini dari Semakros Harapan Indah. Kebetulan di sini kakak mau melanjutkan kembali materi yang sebelumnya. Yang kemarin kalian sudah belajar tentang aplikasi turunan, yaitu persamaan garis singgung. Oke, udah siap ya untuk lanjutkan yang bab yang berikutnya. Nah, kebetulan sekarang kita mau belajar bab tentang analisa grafik fungsi, yang itu juga merupakan salah satu aplikasi dari turunan suatu fungsi. Ada satu lagi maksimum minimum, tapi di lain waktu, yang bentuknya nanti soal cerita. Oke, maksudnya sekarang kita mau belajar analisa grafik fungsi itu seperti apa sih? Oke, coba kakak ilustrasikan terlebih dahulu. Intinya ini mau ngapain coba ya? Misalkan ada suatu kurva, suatu fungsi, ya, ada kalanya dia naik dari sini ke sini, terus mana lagi dari sini ke sini, naik dia dari bawah titik bawah ke atas tuh, itu naik. Ada kalanya dia turun dari atas ke bawah, dari sini sampai sini berarti ya turun. Ada kalanya dia juga stasioner, nggak naik nggak turun. Mana itu satu titik di sini, sini sama sini. Ini kan nggak naik nggak turun ya di titik ini kan, khususnya di sini juga, dan yang terakhir di sini. Itulah namanya titik-titik stasioner. Dan itu juga ada jenis-jenisnya. Stasioner itu dibagi-bagi lagi jadi tiga, ada maksimum, ada minimum, ada belok. Oke, mulai ngerti ya sedikit-sedikit ya. Langsung aja kita mulai, kita kaitkan dengan turunan suatu fungsi. Tadi kita tahu ya, ada kalanya naik, ada kalanya dia turun, ada kalanya dia belok. Dan sekarang misalkan kita punya suatu fungsi fx. Apalah fungsinya nanti? Ada contohnya juga. Dan di sini kita cukup cari turunan fungsinya. Nanti setelah kita turunkan, kita buat persamaan atau pertidaksamaan, yang mana kita bisa tahu dia akan naik ketika turunannya itu lebih dari 0. Ya, itu dia. Kemudian fungsi itu akan turun, nanti ketahuan tuh intervalnya ketika turunan fungsinya itu nanti kurang dari 0. Oke, ingat ya, nanti kita akan contoh soal terakhir. Dia akan stasioner, nggak naik nggak turun ketika nanti turunannya ini sama dengan 0. Nah ini berarti kan nanti sama dengan, berarti dapatnya satu titik dong. Iya, kalau yang tadi kan naik turun itu dapatnya satu interval, misalnya dari 0 sampai 2. Nah itu kan interval ya, terus turun dari 2 sampai 4. Nah itu misalkan. Sekarang ini terkait aplikasi turunan pertama mungkin udah bisa dipahami sedikit-sedikit. Oke, berarti kita coba lihat yang berikutnya, aplikasi turunan yang kedua, yang mana di situ kita mau nentuin jenis-jenisnya. Itu bisa pakai turunan kedua. Coba kita lihat ya. Di sini ada turunan kedua namanya F double accent. Kalau turunan pertama F accent. Dan sekarang kita tahu fungsi itu, titik itu maksimum, minimum, atau merupakan titik belok kalau kondisinya seperti ini. Nah, ini ya. Ini kalau F double accentnya ternyata nanti dibuat sama dengan 0, jadi kita pasti didapatnya titik belok. Lagi ketika F double accentnya kan lebih dari 0, berarti X di sini sebagai titik ya, berarti nanti itunya fungsinya itu minimum. Nah ini nanti ketika dimasuk ada nilai X gitu, dimasukin ke turunan keduanya, dan ternyata hasilnya lebih dari 0, misalnya hasilnya 2, 10 positif gitu, berarti kita udah dapat sesuatu hal. Apa itu? Di titik itu titik minimum. Sebaliknya, nanti ketika ada satu titik nih, dimasukin titiknya nggak tahu yang mana, dimasukin ke turunan kedua, dan ternyata hasilnya titik yang stasioner itu ya, titiknya bukan sebagai titik stasioner, dimasukin ke turunan keduanya, ternyata hasilnya kurang dari 0. Loh, berarti dia nanti titik di sini setelah dimasukin kita dapatnya maksimum itu. Oke, sekarang berarti udah mulai ngerti. Kita coba ke contoh soal yang pertama terlebih dahulu. Apa itu? Di sini ada kakak buat suatu fungsi f(x) sama dengan 2/3 x tambah 3 ditambah 9/2 x dikurang 5x ditambah 12. Nah itu
naiknya pada interval berapa gitu. Ini kan ada fungsi, kalau digambar nanti bisa aja kayak gitu, dan ditanya naiknya dari berapa sampai berapa, bisa aja dari sini 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 sini, kita nggak tahu, dan di sini kita mau cari tahu. Oke, ya tadi kalau naik apa, kalau naik berarti turunannya dibuat lebih dari 0, berarti kan ini fungsi kita turunin duluan baru lebih dari 0, nanti dibuat lebih dari 0, persamaan gitu. Cara menurunkan hasilnya kan, oke. Cara menurunkan di sini seperti biasa yang udah belajar kemarin, ini kan sekarang udah aplikasi, berarti tentang menurunkan suatu fungsi udah paham ya berarti ya. Oke, berarti ini kalau diturunkan dan ini jadinya ini 3 ke depan jadinya sin biasa 2x kuadrat, 2 ke depan dikali 9/2 ya jadinya 9x, yang 5x x nya dihilangin berarti hasil 5, dan 12 itu konstanta, berarti langsung saja diabaikan. Dan sekarang kita dapat turunannya ini, berarti kan kalau ngomongin tadi naik lebih dari sama dengan 0 ya, berarti ini dibuat lebih dari sama dengan 0, dan ini dapatlah kita suatu pertidaksamaan. Berarti kita kaitkan lagi dong dengan materi waktu kelas 10 dulu. Tentang apa tuh? Tentang pertidaksamaan. Pertidaksamaan ini cara penyelesaiannya tentu berbeda dong dengan persamaan, yang mana kan setelah difaktorin dapat nih titik-titiknya. Nah, itu kan kalau persamaan. Masalahnya kalau ini kan pertidaksamaan, berarti solusinya bukan titik lagi, tapi berupa apa? Berupa interval. Ya, misalnya dari 2 sampai 5, kurang dari 2, lebih dari 3. Nah, itu misalkan. Berarti gimana cara penyelesaiannya? Mungkin nanti sambil buka-buka ya yang materi tentang pertidaksamaan, tapi kita coba ulas sedikit di sini. Pertama, ketika udah bentuk pertidaksamaan ini, kita faktorkan terlebih dahulu. Dan ini faktornya. Berarti bisa harus difaktorkan juga dong. Jelas ya. Dan sekarang ini kita dapat titik kritisnya yang pertama, terus yang kedua ada setengah, ada min 5. Selanjutnya buat garis bilangan. Garis bilangannya di sini ada dari yang terkecil dulu, min 5 baru setengah. Nah, ya min 5 dulu baru setengah. Dan berikutnya apa? Berikutnya kita tentuin daerah penyelesaiannya. Tapi sebelum itu kita tentuin daerah-daerahnya, mana plus mana minus. Nah, itu kan mungkin kalau dulu ya diajarinnya itu pakai metode titik uji, masukin sembarang titik di antara daerah 1, 2 atau 3. Ini kan jadi ada 3 daerah karena ada 2 titik kritis, sudah ada 3 daerah. Masukin ke fungsi itu, hasilnya itu plus atau min. Nah, itu langsung dapat. Misalnya ini dimasukin 0 ya, di sini kan 0, masukin ke sini jadinya min 0 tambah 0 kurang 5, min 5 berarti sini min, dan selebihnya plus. Dasarnya itu selingin. Kecuali beberapa kondisi di situ nanti ada yang bis plus lagi, itu nanti di percepatan lain waktu yang nanti ada mungkin angka kembar, definite. Nah, itu nanti lagi ya. Sekarang kalau udah gini kan ini plus min, kita tentuin daerahnya. Daerahnya di sini lebih dari 0. Berarti apa? Berarti di sini menuju arah positif. Kan di positif ada daerah 3 mangkat dong. Berarti dari titik setengah itu ditarik ke positif, dari minimal ditarik ke positif gitu. Bukan masalah ke kanan atau ke kiri ya, tapi ke positif. Nah, sekarang ada ini sama ini solusinya, sehingga kurang dari min 5 atau lebih dari setengah. Nah, oke. Cukup demikian, terima kasih. Kalau ada yang bingung nanti bisa ditanyakan lagi. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.